Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, semester 5 Lokal A, Prodi Perbankan Syariah. Oke, saya bikin video pertama di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang berjudul Manajemen dan Bank Syariah yang dibimbing oleh Ibu Nur Azlina ME. Nah, sumber dana bank syariah adalah usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana ini akan menentukan besar kecil biaya yang ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Secara garis besar, sumber dana bank utama dapat diperoleh dari A. Dari bank itu sendiri. B. Dana yang bersumber dari masyarakat. C. Dana yang bersumber dari lembaga lain. Baiklah, saya akan menjelaskan dari dana bank itu sendiri adalah dana yang diperoleh dari bank. Salah satu jenis dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik saham. Pencarian dana itu sendiri terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, setoran modal dari pemegang saham itu merupakan modal dari para pemegang saham yang lama atau pemegang saham yang baru. Kedua, cadangan laba, yaitu merupakan laba setiap tahun dicadangkan oleh bank sementara waktu yang belum digunakan. Yang ketiga, laba yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada pemegang saham. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah dengan baik dan diakui oleh bank lainnya. Selanjutnya, B. Dana yang bersumber dari masyarakat. Maksud dengan dana yang bersumber dari masyarakat adalah sumber ini merupakan sumber yang terpenting di mana ukuran keberhasilan bank adalah dana masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Untuk memperoleh dana bersumber dari masyarakat, jenis simpanan atau rekening. Yang pertama, rekening giro. Seperti pada bank konvensional lainnya, bank syariah juga menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening giro dari nasabah. Dana ini kemudian oleh bank syariah akan diterima sebagai produk dan titipan dengan kesepakatan bersama atas pengguna dana tersebut untuk kegiatan perbankan. Sementara itu, bank memberikan jaminan kepada nasabah dan dana sudah diserahkan sewaktu yang diambil kembali. 2. Rekening tabungan. Layanan dari bank syariah memungkinkan menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening tabungan dari nasabah. Pengguna dana dapat digolongkan menjadi 3 jenis kesepakatan, yaitu A. Wadiah atau titipan. Meskipun dalam rekening giro juga mengenal istilah wadiah, namun ini memiliki penerapan yang berbeda. Dalam rekening tabungan, wadiah diartikan titipan yang bisa digunakan dengan lebih fleksibel untuk mendapatkan keuntungan. Yang B, KAR atau pinjaman kebajikan. Maksud pinjaman kebajikan di sini adalah bank menerima nasabah dana dari nasabah yang mana disertai kesepakatan tanpa diperguna adanya bunga dari dana dipinjamkan. Yang C, murabahah atau bagi hasil. Murabahah umumnya akan diintegrasikan dengan rekening investasi berjangka. Murabahah bukan hanya sistem bagi hasil saja, namun juga membagi resiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Artinya ketika nasabah menyerah dana tersebut ke bank, maka bank diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Dari ketiga jenis rekening tabungan ini, yang paling umum digunakan hanya ada 2, yaitu wadiah dan murabahah. Ketiga, simpanan deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyimpanan yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati, juga masa jangka panjang apa jangka pendek. Poin selanjutnya adalah C.
Dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri di masyarakat. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi Sumber dana ini dapat diperoleh antara lain: pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. BLBI adalah dana yang diluncurkan Bank Indonesia ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasi sehari-hari. Yang kedua, pinjaman antar bank atau yang disebut call money. Call money diartikan sebagai dana dalam rupiah yang dipinjam oleh bank dari bank lainnya, paling lama 7 hari, yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjam tanpa dikenakan suatu pembebanan. Ketiga, pinjaman dari bank-bank luar. Keseluruhan bank yang diperoleh dari pinjaman luar negeri baik berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan, bukan bank yang menimbulkan kewajiban bagi bank penerima pinjaman untuk mengembalikan dana bank tersebut kepada bank pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, lanjut yang keempat, surat berharga pasar uang, yaitu atau dikenal sebagai SBPU. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Di atas saya dapat rangkum pada dasarnya dana bank syariah dapat dilihat dari sumber. Pertama jelas ialah modal yang menjadi sumber utama dana bank syariah. Modal inti dan kuantitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua ialah titipan, yang dimana titipan itu salah satu prinsip diguna bank syariah dalam mobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang diguna dalam prinsip ini adalah al-wadi'ah. Pengertian dari al-wadi'ah itu sendiri ialah secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Itu penjelasan dari saya sendiri, Nurul Aini. Jika ada kata yang salah dan kurang mohon dimaafkan. Semoga video ini ada manfaatnya ya guys. Ditunggu ya video selanjutnya guys. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.